Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia terus berjalan, melintasi ambisi, melampaui masa jabatan, dan akhirnya mempertemukan mereka yang pernah berdiri di puncak tertinggi. Catat tanggalnya, 3 Maret 2026. Di saat kalian sibuk dengan urusan harian, di sebuah ruang tertutup di Istana, sejarah Indonesia sedang dikunci dalam diam. Kita melihat wajah-wajah yang dulu saling berhadapan, kini duduk bersisian. Prabowo, Jokowi, SBY, Yusuf Kala. Nama-nama yang pernah mengguncang podium, kini bicara dengan nada yang rendah. Secara nalar, ini bukan sekadar buka puasa bersama atau silaturahmi biasa. Ini adalah konsolidasi kekuatan besar. Di nalar kilat, kita tidak hanya melihat tawa mereka di depan kamera. Kita melihat apa yang tersembunyi di bawah meja. Apakah ini tentang persatuan sejati, ataukah sekadar gencatan senjata di tengah badai global? Bayangkan suasananya. Di luar sana, dunia sedang gaduh. Isu geopolitik memanas, ekonomi sedang bergeser, dan ketidakpastian menjadi kawan sehari-hari. Namun di dalam sini, yang terdengar hanyalah denting sendok dan ucapan selamat berbuka puasa. Sebuah tradisi kuno yang disebut silaturahmi, menjadi tameng bagi bangsa yang sering kali lelah dengan perpecahan. Perhatikan gestur mereka, SBY dengan ketenangannya yang terukur, Jokowi dengan senyum khasnya yang sulit ditebak. Mereka adalah orang-orang yang pernah saling mengalahkan dalam panggung demokrasi. Tapi di meja ini, nalar kita dipaksa menerima satu kenyataan pahit namun logis, dalam politik, musuh hanyalah konsep sementara. Yang abadi adalah kepentingan nasional. Prabowo Subianto, sang tuan rumah, memanggil kembali para pendahulunya bukan untuk memberi perintah, tapi untuk menjahit kembali kepingan teka-teki sejarah yang sempat tercecer. Kenapa pertemuan ini terjadi sekarang? Kenapa di awal Maret 2026? Nalar kita harus bergerak lebih cepat dari berita di televisi. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Prabowo tahu, memimpin bangsa sebesar ini tidak bisa dilakukan sendirian dalam kegelapan. Ia butuh otak dan pengalaman dari mereka yang sudah pernah mencicipi asam garam istana. Lihatlah Budiono yang tetap tenang, dan Yusuf Kala yang tetap tajam dengan logikanya. Mereka adalah bank data berjalan tentang bagaimana mengelola krisis. Di menit-menit ini, kita tidak lagi bicara soal partai. Kita tidak lagi melihat koalisi atau oposisi. Yang kita lihat adalah kumpulan manusia yang sadar bahwa kekuasaan itu fana, namun arah bangsa harus tetap terjaga. Ini adalah momen transfer energi, di mana penguasa masa lalu memberikan kompasnya kepada penguasa masa kini agar kapal besar ini tidak menabrak karang. Namun, di balik keindahan foto-foto kebersamaan itu, nalar kita harus tetap kritis. Banyak yang bertanya, apa yang sebenarnya mereka bicarakan di balik pintu yang tertutup rapat itu? Apakah ada kesepakatan rahasia yang tidak boleh kita tahu? Ataukah ini hanya panggung sandiwara untuk menenangkan pasar? Dalam kacamata nalar kilat, pertemuan ini adalah simbol transisi yang brutal sekaligus puitis. Sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa sekeras apapun persaingan di masa lalu, pada akhirnya semua ego harus tunduk pada kebutuhan untuk bertahan hidup. Persatuan memang indah, tapi kita juga harus bertanya, jika semua raksasa sudah duduk di meja yang sama, siapa lagi yang akan menjadi penyeimbang? Siapa lagi yang akan bicara atas nama rakyat di pinggiran jika para pemimpinnya sudah sepakat dalam satu suara? Inilah teka-teki yang sengaja ditinggalkan untuk kita renungkan. Matahari terbenam di ufuk Jakarta, azan berkumandang, dan mereka berbuka bersama. Sebuah momen sederhana yang secara nalar sangatlah kompleks. Pertemuan para tokoh bangsa pada 3 Maret 2026 ini bukan hanya tentang makanan di piring, tapi tentang bagaimana menyusun masa depan Indonesia di atas meja yang sama. Pelajaran besarnya adalah, ego setinggi langit pun akan luruh jika dihadapkan pada kepentingan yang lebih besar. Berdiskusi bersilah. Kira-kira Nanti kita lihat. ada hasil dibahas nggak mas? Ada Yang hadir Pak Presiden gitu. Bu Mega mas untuk ketum parpol yang koalisi pemerintah ya mas ya, maksudnya yang pendukung. Hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, Om Swastiastu. Tadi malam telepon. Coba pertemuan dengan Gus. Coba. Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak. Sehat apa kabar ya? Iya. Puasa lancar. Sejak tadi malam Bapak Presiden, para Menteri Luar Negeri terdahulu nanti malam untuk berdiskusi bersila. Kira-kira Nanti kita lihat. pandangan Ada hasilnya soal bahas nggak mas? Ada. Yang hadir Pak Presiden gitu. Bu Mega mas untuk ketum parpol Yang koalisi pemerintah ya aja mas ya, maksudnya yang pendukung. Hormat. Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, Om Swastiastu. Tadi malam telepon. Coba pertemuan dengan Gus. Coba. Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak. Sehat apa kabar ya? Iya. Puasa lancar. Sejak tadi malam Bapak Presiden, para Menteri Luar Negeri terdahulu nanti malam untuk berdiskusi bersila. Kira-kira Nanti kita lihat. pandangan Ada hasilnya soal bahas nggak mas? Ada. Yang hadir Pak Presiden gitu. Bu Mega mas untuk ketum parpol Yang koalisi pemerintah ya aja mas ya, maksudnya yang pendukung. Hormat. Rapat. Assalamualaikum